warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Hari ini kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk pagi ini gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Tentu saja selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam belajar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan berbicara tema 4, yaitu kita belajar tema 4 untuk kelas 2, perilaku terpuji. Itu tema kita. Subtema kita ada 2. Yang pertama adalah kerjasama, yang kedua adalah saling tolong menolong. Tuh ya, kan kita bahas satu-satu. Untuk mempermudah anak-anak belajar, kita akan tampilkan gambar-gambar berikut ini ya. Ya, anak-anakku sekalian, yang pertama kita akan belajar tentang kerjasama, salah satu perilaku terpuji. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Ya, dari gambar ini apa yang tentunya anak-anak harus bertanya. Pertanyaannya apa yang sedang mereka lakukan? Ya, jadi ada seorang anak perempuan sedang mengepel lantai. Lalu ada siswa laki-laki sedang menyapu ya, menyapu halaman. Itu gambarnya. Kira-kira apa ya yang sedang mereka lakukan ya, anak-anakku sekalian? Jadi mereka sedang bekerja sama membersihkan lingkungan rumah ya. Bisa dilihat, jadi 2 orang anak itu selagi atau sedang bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Nah, anak-anakku sekalian, jadi kerjasama, dengan bekerja sama kita akan melakukan pekerjaan dengan enteng, dengan mudah. Satu lagi, pekerjaan akan lebih menyenangkan. Jadi akan membantu baik orang tua ataupun orang di lingkungan sekitar kita. Itu oke ya. Jadi anak-anakku sekalian, kerjasama bisa dilakukan di mana saja. Jadi banyak ya, bisa dilakukan di mana saja. Yang pertama, kerjasama bisa dilakukan dengan orang tua di rumah ya. Contohnya bisa dilihat di gambar ya. 1 ya, membantu ibu yang sedang masak di dapur ya, bisa dilihat ya. Membantu bekerja sama dengan ibu, membantu ibu memasak di dapur. Lagi ya, ada membantu ibu ataupun ayah ataupun anggota keluarga, kakak adik mencuci piring ya saat habis makan di rumah ya. Ada lagi, satu lagi bentuk kerjasama yang lain, yaitu membantu adik yang sedang belajar. Jadi jika mengalami kesulitan dibantu oleh kakak ya, punya adik dibantu. Itu salah satu bentuk kerjasama. Jadi dengan bekerja sama, pekerjaan akan lebih mudah, lebih menyenangkan, dan akan membantu orang lain. Itu salah satu sifat terpuji. Oke, yang kedua, kerjasama bisa dilakukan dengan teman di sekolah kita ya, anak-anak kelas 2. Contohnya yaitu ada, kita lihat ya gambarnya, ada anak yang sedang piket bersama, ada yang satu membersihkan papan tulis, ada juga yang menyapu dan mengepel dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk kerjasama di sekolah. Lagi ada yang membersihkan halaman sekolah ya, saling bekerjasama baik yang piket maupun tidak, karena sekolah merupakan tanggung jawab bersama agar sekolah kita bersih dan sehat. Terus ya, merapikan buku-buku yang ada di kelas kamu ya, buku-buku yang berserakan di mana-mana, kalau pagi segera dirapikan ya, bekerjasama dengan temannya ya. Jadi di kelas bisa bekerjasama secara mandiri. Dan juga kalau anak-anak kelas 2 melihat kaca di kelas kamu yang banyak debunya, nanti banyak penyakitnya, itu juga dilap ya, dilap bekerjasama dengan teman-teman yang lain. Itu. Jadi pada intinya, dengan bekerja sama maka pekerjaan yang dilakukan akan terasa indah dan menyenangkan.
Sikapku untuk bekerja sama, aku bekerja sama dengan teman-teman sekolahku, di kelasku, dan juga dengan bapak ibu di rumah. Itu paham ya anak-anakku sekalian? Setelah paham, kita akan bahas yang kedua. Yang kedua kita akan belajar tolong menolong. Ya, apa itu tolong menolong ya? Jika anak-anak kelas 2 melihat orang lain yang kesulitan atau dalam kesusahan, kita wajib dan harus menolongnya. Oke, pertolongan atau bantuan itu merupakan tugas yang mulia ya, yang mulia yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong menolong itu tentunya dilakukan dalam hal-hal kebaikan, tidak boleh tolong menolong dalam hal keburukan. Itu adalah perintah Allah ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam hal keburukan ya. Kita kasih contohnya ya, kalian ya, kasih contohnya. Tolong menolong bisa dilakukan di sekolah ya. Satu, kita lihat ya, menolong teman kita yang kesulitan dalam belajar ya, dibantu. Kalau kita sudah merasa bisa, sudah paham, ada temannya yang kesulitan, bisa dibantu. Seperti pada gambar berikut ini ya. Yang kedua, ketika kita melihat teman kita yang sedang istirahat atau sedang jajan pas waktu istirahat jatuh ya, bisa ditolong, dibangunkan ya, kalau bisa dibantu, kalau sakit ditolong diobati ya, seperti gambar berikut ini ya, harus dipraktekkan ya. Terus yang kedua, contoh tolong menolong dalam lingkungan rumah ya, atau masyarakat ya. Yang pertama, menolong teman kita saat jatuh dari sepeda ini ya, jatuh dari sepeda, untuk kita main bersama ya di rumah, itu salah satu bentuk kebaikan. Dua, ada yang menolong adik saat kesulitan belajar di rumah, adik kita yang usianya TK ataupun masih kecil belajar, kita bantu. Selanjutnya juga tolong menolong terhadap ibu dan ayah kita ya, ayah kita sedang bekerja di rumah, membersihkan lingkungan rumah, dibantu, ditolong, itu demi kebaikan. Sebaliknya, kalau kita sudah melakukan menolong ibu, bapak, adik, teman kita ataupun bapak ibu guru di rumah, setelah ditolong kita wajib mengucap apa? Mengucapkan rasa terima kasih. Ucapannya gimana? Ucapannya terima kasih. Dalam bahasa Arab syukron kasir, terima kasih banyak. Itu. Jadi dengan tolong menolong kita akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan kebaikan, dan kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk materi pelajaran kita yang keempat, yaitu tema perilaku terpuji. Semoga memberikan kemanfaatan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Kalau keluar pakai masker, itu saja. Semoga diberikan kemanfaatan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.